Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rupa bungkusan itu tak lagi hijau. Daun pisang sebagai pembungkusnya telah berganti warna menjadi kuning. Bahkan ada beberapa bagian yang menghitam karena busuk. Berbentuk persegi berukuran kecil untuk mengunci bagian dalamnya agar isi tak berserakan. Menggunakan lidi yang kedua ujungnya dipertajam. Saat Sapardi melepaskan lidi tersebut, bungkusan itu terbuka, menampakkan rupa bunga yang tak lagi segar, layu dan menghitam. Meski begitu, aroma masih tercium samar. Aroma wangi yang tercium cuping hidung Sapardi. Aroma bunga kantil yang masih harum meski sudah menghitam. Sapardi menyentuh bunga-bunga itu. Semua sama, semua tepat. Apa yang dikatakan Tiara benar adanya. Tak ada hayalan. Putrinya itu pun bisa melihat benda gaib. Tak hanya makhluk astral atau kejadian yang akan terjadi. Lalu biji kacang hijau yang mulai tumbuh. Tak hanya satu, tetapi beberapa. Semuanya sudah tumbuh tinggi. Siapa yang tega melakukannya? Siapa yang tega menutup tempat jualannya? Padahal Sapardi tak pernah berlaku buruk pada orang. Napasnya terembus cepat dan kecewa. Sekali lagi dipandanginya bungkusan tersebut. Lalu ditutupnya kembali dan dikunci dengan lidi tadi. Plastik transparan diambilnya untuk digunakan menyimpan bungkusan tersebut. Disimpannya dalam laci uang. Tak lupa ditimbunnya lagi lubang yang telah dia buat. Sapardi bersiap-siap sebelum akhirnya mendorong gerobaknya pulang. Dalam perjalanan tak ada yang Sapardi pikirkan selain siapakah yang melakukannya. Sebenarnya Sapardi sedang menduga-duga siapa pelakunya. Orang yang dia kenal. Orang yang memiliki lahiriah baik padanya. Tetapi kenyataannya batinnya tak baik. Akan tetapi Sapardi tak ingin berspekulasi sendiri. Salah-salah jatuhnya akan menjadi fitnah. Jika Tiara tahu barang gaib ini, pun pasti tahu siapa pelakunya. Nanti, biar Sapardi tanyakan pada putrinya itu. Kurang beberapa meter akhirnya sampai di rumah kontrakannya. Rumah kontrakan kecil tanpa kamar. Hanya sekat-sekat. Kamar mandi terpisah di belakang, menyatu dengan tuan rumah. Saat gerobaknya berbelok ke pekarangan, Sri masih sibuk menyapu teras rumah yang kotor. Belum tidur, mendapati Sapardi sudah pulang. Sri menyambutnya dengan senyum. Sapardi memasang tuas penyangga, lalu berlalu masuk dalam rumah. Berganti tugas dengan Sri yang menurunkan barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam lemari es. Menyusun Sapardi yang masuk dalam rumah, suaminya itu hanya berdiri di ruang tamu yang dijadikan tempat tidur anak-anaknya. Memandangi kedua buah hatinya terlelap. Sri Urung membawa bahan-bahan tahu campur yang akan dimasukkan dalam lemari es. Dia mengikuti kegiatan Sapardi mengamati kedua buah hatinya. Timbul pertanyaan dalam benak Sri. Tak biasanya Sapardi seperti ini. Ada apakah sebenarnya? Adakah yang mengganjal di pikirannya? Ataukah ada sesuatu yang sedang menjadi pertanyaan di pikirannya? Ada apa, Pak? Tanya Sri tanpa basa-basi. Dia terlalu penasaran hingga perlu berputar-putar sebelum mengutarakan maksud sebenarnya. Sapardi memandang Sri, lantas tersenyum sekilas. Tiara menemukan sumber masalah kita, Bu. Putri kita tahu penyebab jualan kita selalu sepi akhir-akhir ini. Apa, Pak?
Ada orang yang mengubur bungkusan daun pisang yang di dalamnya berisi bunga 7 rupa, kantil, dan biji kacang hijau. Barang itu sudah lama ada di sana, Bu. Biji kacang hijaunya sudah berkecambah. Itulah kenapa dagangan tidak pernah laku. Orang-orang tertutup pandangannya. Pasti tidak melihat gerobak jualannya Bapak. Mungkin mereka berpikir Bapak sedang libur. Padahal tidak. Siapa, Pak? Apa Bapak tahu orangnya? Tega sekali. Padahal kita nggak pernah tutup orang lain ya, Pak. Kok bisa mereka tega menutup kita? Begitulah, Bu. Kalau orang iri, mereka dibutakan nafsu. Untuk siapa dalang dibalik semuanya? Bapak tidak berani menebak sembarangan. Takut jika nanti jadi prasangka buruk. Barangkali Tiara tahu siapa pelakunya. Biar Bapak tanya besok pagi. Kasihan jika harus dibangunkan. Dia pasti mengantuk. Iya, Pak. Datang langsung tidur Tiara dan Alif. Besok saja kita tanyakan lagi. Sekaligus mencari jalan keluarnya yang tidak merugikan siapapun. Emansipasi wanita. Secuil aksara yang mengoyak abar-abar puatas. Lihatlah betapa banyak pekerjaan pria yang digeluti wanita. Agaknya hampir semua pekerjaan Bani Adam, para kaum Hawa berhasil menuntaskannya dengan baik. Bahkan lebih sempurna. Bos perusahaan, security, masinis kereta api sampai tukang aduk semen. Wajah legit mereka meramaikan. Sekelumit cerita tentang emansipasi wanita tersebut. Tauru menggedor nurani pelakon hikayat Sri. Wanita seperempat abad itu tergeragap dari kehibukan berhala-hala yang menjadi habit. Alotnya kehidupan serta seretnya ekonomi keluarga memaksanya berpikir keras mencari jalan keluar. Ribuan ide dipilah dari otak yang hanya tertempa ilmu seadanya. Sri tak tamat sekolah dasar, namun tak perlu mahir matematika untuk menghitung uang kembalian. Tak harus fasih aritmatika sosial untuk mengetahui untung dan rugi. Bagi Sri, tangan emasnya ini cukup ahli dalam meramu rasa yang mendatangkan rupiah. Berpayung panas sengatan sang penguasa siang. Perempuan berjulukan ibu itu mendorong rombongan besi keliling jalan. Tubuh ringkinya amat perkasa. Air mukanya tak tampak lelah. Begitu tega sang keluarga membiarkan Sri yang sedang mengandung beradu nyawa. Ya, janin yang meringkuk dan terus bertumbuh setiap harinya lah yang menemani langkah Sri menjajakan dagangan. Kemana sang tulang punggung keluarga? Kenyataannya sang tulang punggung tak lepas tangan. Dia pun membanting tulang dan meremas keringat di tempat lain. Sebenarnya Sri memiliki putri berusia belasan tahun. Putri pertamanya yang kini duduk di bangku SMP. Setiap kali mengingat putrinya itu, bibir Sri yang kemerahan tertarik lebar. Putri yang ia namai amat cantik Tiara, dengan harapan nasib putrinya itu akan indah seindah mutiara lautan. Bagi Sri, Tiara lah tumpuannya kala tua. Biarlah putrinya itu serius belajar demi meraih mimpinya. Sri sendiri tak ingin membebani sang putri dengan pekerjaan berat seperti ini meski di sela-sela waktu senggangnya. Tiara selalu datang membantu dan menemani. Tak ada yang mampu Sri berikan selain bekal ilmu yang nantinya akan digunakan sang putri untuk melawan kerasnya hidup. Harta, mana mungkin. Ia dan suami berangkat dari latar belakang keluarga yang serba pas-pasan. Meski ia terpapar kejamnya hidup, Sri berharap tidak begitu dengan putrinya kelak. Matahari berada tepat di atas kepala. Sri berhenti di tempat biasa ia mangkal, memasang spanduk, menjajar bungkusan kerupuk dan menanti datangnya pembeli. Es campur, gado-gado serta kerupuk pasir modalitas utama dagangannya. Gado-gado serta kerupuk pasir komoditas utama dagangannya. Sejam, 2 jam, Sri sabar menunggu meski tak ada satu orang pun yang mampir. Padahal
Jam makan siang sudah lewat sesaat lalu. Tak apa, Sri hanya perlu bersabar karena rezeki tak pernah kesasar. Bu, ramai. Sri menoleh, mendapati Tiara berdiri di belakangnya masih mengenakan seragam putih biru. Lumayan. Dok, jalan kamu dari sekolah? Enggak bu, kebetulan tadi ada sisa jajan, jadi naik angkot. Makan dulu. Saya bikin gado-gado sama es teh ya bu. Ibu sudah makan? Sudah tadi. Bu, tadi di sekolah guru BP-nya nanyain cita-cita saya. Kalau pengen masuk SMA negeri bisa dibantu lewat jalur prestasi katanya. Memang apa cita-citamu? Guru bu, saya pengen jadi guru. Sri tersenyum. Jika sang putri ingin menjadi guru, berarti harus kuliah. Yang Sri tahu, biaya kuliah tidak murah. Padahal setelah si buah hati lahir, biaya hidup akan bertambah. Bukankah setiap anak membawa rezeki masing-masing? Sri yakin bisa menyekolahkan Tiara tinggi-tinggi. Kalau begitu sekolah yang pintar. Doakan bapak dan ibu sehat terus. Pasti bu. Sri tersenyum amat lebar, lantas berdiri. Mendekati Tiara dan mengusap pucuk kepalanya penuh sayang. Dok, gak ada yang ibu minta selain Tiara sekolah dengan rajin dan berprestasi. Ibu gak bisa meninggalkan apa-apa selain bekal ilmu yang nantinya Tiara gunakan untuk mencari rezeki. Jelas Sri. Tiara yang sedang menyantap gado-gado dengan lahap mengangguk cepat. Entah paham atau tidak, yang Tiara tahu, ia hanya harus sekolah rajin dan ranking kelas. Sri kembali mengumbar senyum amat lebar, sudut matanya mengerut. Kerutan yang semakin jelas dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Kerutan yang menjadi saksi jika Sri menjaga titipan Allah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sri menengadah, menikmati kumpulan awan bersisik yang berbaik hati menghalau sedikit teriknya mentari. Harapannya melejit ke langit, harapan agar sang pemilik hidup mendengar doanya. Doa yang terdengungkan setiap waktu, doa yang terpanjatkan di sepertiga malam, doa yang mengiringinya menapaki minggu, bulan dan terus berlanjut sampai sang putri semakin dewasa. Tempat yang dulu digunakan Sri mangkal kini beralih fungsi menjadi pertokoan besar. Sedangkan Sri, ia tetap setia pada keahliannya berdagang makanan. Berkat kebijakan pemerintah yang merelokasi pedagang kaki lima, Sri mendapat lapak layak pakai untuk berjualan. Warung Bu Sri kini semakin dikenal orang. Sri yang dulunya berjualan sendiri, sekarang memiliki satu karyawan. Buah dari harapan yang tak pernah mati, hasil dari jerih payah yang tak kenal lelah. Allah anti mengecewakan hambanya yang terus berikhtiar dan berdoa. Ibu. Sri mendongak. Senyumnya terukir lebar menampilkan gugusan tulang yang sudah tanggal 1 di bagian atas. Sang putri datang dengan setelan baju rapi. Tiara berhasil meraih mimpinya menjadi seorang guru. Ya, Tiara tumpuannya. Orang yang akan merawatnya sepenuh hati di hari tua nanti. Umur Sri tak muda lagi, hampir setengah abad. Terkikis usia tak mempengaruhi kepribadiannya. Sri tetaplah pribadi yang sama, lembut, pantang menyerah dan mendahulukan kepentingan putra dan putrinya di atas kepentingannya sendiri. Barakallah fi umrik ibu, ucap Tiara sembari mengulurkan sebuah kado. Sri kaget luar biasa. Hari ini tanggal 14 Februari, tepat 42 tahun silam, ia dilahirkan. Sri sendiri bakal lupakan hari kelahirannya itu. Setelahnya, Alif dan sang bapak masuk dari pintu belakang, membawa kue. Kekagetan Sri bertambah ketika tak hanya kue yang dibawa Alif, sebuah piala tergenggam erat di tangannya. Bu,
Selamat ulang tahun. Alif janji tidak akan meminta mainan lagi pada ibu. Sri tak kuasa menahan tangis. Masa Liv? Yakin kamu gak bakal minta mainan? Ledek Tiara. Serius mbak, tapi kalau dibelikan sih Alif gak nolak. Sapardi dan Sri tertawa nyaring. Tak terasa buah hati mereka semakin beranjak dewasa. Tiara yang Sri anggap anak biasa tanpa memiliki kelebihan apapun, nyatanya memiliki kelebihan yang awalnya dia tolak. Namun, lambat laun, kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki Tiara itu tak merugikan siapapun. Bahkan membantu Sri dalam mengais rezeki. Kini Sri tak lagi melarang Tiara menggunakan kemampuannya itu. Selama tak ada orang yang tahu, tak digunakan pula dalam hal-hal yang merugikan dan berbahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Cerita pun selesai. Sebelum Mang Sukir pamit, cerita ini di Good Novel ada 91 bab. Dan ini baru season yang pertama. Mang Sukir bacakan hanya sampai 36 bab. Teman-teman bisa komen kalau mau minta lanjut, atau bisa langsung baca sendiri di Good Novel. Linknya sudah saya sertakan ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.